Kalian tahu nggak kalau sekarang udah banyak banget industri pangan yang menggunakan disiplin ilmu teknologi fermentasi? Di video kali ini, aku akan coba ngasih informasi sedikit tentang substrat dan proses isolasi mikroba dalam industri fermentasi. Sebelum menjelaskan lebih jauh, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Robi Putra Siregar, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Mikrobiologi Pengolahan Pangan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak cabang ilmu yang telah diterapkan pada dunia pangan oleh berbagai pelaku industri. Salah satu cabang ilmu tersebut adalah disiplin ilmu teknologi fermentasi dalam menghasilkan produk industri yang ingin mereka hasilkan. Teknologi fermentasi pada industri tidak bisa lepas dengan kata mikroba. Mikroba yang umum digunakan dalam industri fermentasi terutama tergolong dalam bakteri fungi tingkat rendah yaitu kapang dan kamir. Beberapa contoh penggunaan mikroba untuk industri adalah: pertama, penggunaan bagian yang penting dari sel, semisal polisakarida, kapsul, pigmen, biokatalis, antigen permukaan, protein, lamelar, dan lipid. Produksi metabolisme primer seperti alkohol, hidrogen, asam amino, vitamin, metana, dan asam asetat. Yang ketiga, produksi metabolisme sekunder, seperti antibiotik, toksin, dan komponen flavor. Yang keempat, aplikasi aktivitas metabolisme sekunder, antibiotik, toksin, dan komponen flavor. Dan yang terakhir adalah aplikasi aktivitas metabolisme mikroba dalam pengawetan, pengolahan, pembersihan bahan-bahan beracun, dan pengolahan limbah. Dan yang terakhir, modifikasi struktur kimia dengan cara biotransformasi. Mikroba yang penting dalam dunia industri fermentasi dapat diperoleh dari berbagai sumber di alam. Sebagai contoh, bakteri pembentuk spora yaitu Bacillus dan Clostridium sering ditemukan dari tanah. Bakteri asam laktat sering ditemukan pada susu, bakteri asam asetat sering digunakan pada sari buah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan mikroba yang akan digunakan adalah dengan proses isolasi. Proses isolasi merupakan fase yang penting untuk memperoleh mikroba yang bisa dipakai di industri. Dapat menghasilkan kultur murni berupa satu jenis mikroorganisme atau kultur campuran tergantung teknik isolasinya dan produk apa yang ingin dihasilkan dalam proses fermentasi. Dalam mendapatkan isolat, mikroba dari suatu bahan yang mengandung campuran mikroba dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis mikroorganismenya. Beberapa jenis isolasi yang biasa digunakan pada industri fermentasi adalah: satu, isolasi pada agar cawan, yaitu cara untuk mengisolasi kultur pada agar cawan adalah dengan goresan kuadran. Pada bagian agar tempat dimulainya goresan, populasi mikroba biasanya akan menjadi terlalu pekat karena koloni akan berkumpul menjadi satu. Dengan demikian, banyaknya goresan atau penyebaran yang dilakukan akan semakin sedikit sel-sel mikroba yang terbawa oleh loop, sehingga setelah inkubasi akan terbentuk koloni-koloni secara terpisah. Kedua, isolasi dalam medium cair. Cara termudah untuk mengisolasi mikroba dalam medium cair adalah metode pengenceran. Dalam metode ini, inokulum diencerkan di dalam medium steril, dan sejumlah tabung yang berisi medium diinokulasi dengan suspensi inokulum dari masing-masing pengenceran. Yang ketiga, sel tunggal. Untuk mengisolasi sel mikroba yang ukurannya besar dan tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau pengenceran, bisa menggunakan isolasi yang disebut isolasi sel tunggal. Sel mikroba yang dapat dilihat dengan pembesaran 1 kali atau kurang. Setiap selnya dapat dipisahkan dan diambil menggunakan pipet kapiler yang sangat halus. Kemudian dicuci beberapa kali di dalam medium steril yang jumlah relatif besar untuk menghilangkan mikroba kontaminan yang ukurannya lebih kecil. Hal lain yang harus diperhatikan pelaku industri dalam melakukan proses isolasi adalah: satu, dalam industri fermentasi penting untuk membuat perlakuan proses isolasi yang ekonomis. Karakteristik mikroba sebaiknya dapat tumbuh hidup di media yang murah. Yang kedua, suhu optimum mikroba sebaiknya hidup di atas 45 derajat Celcius untuk mengurangi biaya pendinginan media fermentasi. Karena sebelumnya media fermentasi disterilisasi dengan suhu tinggi. Lalu agar suhu rendah dilakukan proses cooling, karena mikroba hanya bisa hidup pada suhu rendah jika mikroorganismenya hanya bisa hidup pada suhu rendah. Jika memang mikroba bisa tumbuh pada suhu tinggi, maka industri tidak perlu lagi melakukan proses cooling. Yang ketiga, mikroba harus sesuai dengan alat yang digunakan dalam proses fermentasi. Yang keempat, mikroba yang dipakai harus stabil walau sudah direkayasa genetikanya. Jadi meski sudah pembelahan sekian kali, genetikanya tidak mengalami perubahan.
Yang kelima, untuk produktivitas mikrobanya harus bisa menghasilkan rendemen yang maksimal untuk mengubah substrat tertentu. Yang terakhir, sebaiknya mikrobanya mudah untuk di-recovery dari kultur atau proses fermentasi sehingga bisa hidup kembali atau diproduksi kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.